Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengoperasikan CBT dari mulai membuat bank soal sampai membuat jadwal. Oke, yang pertama setelah kita login, kita menuju bank soal. Lalu kita klik tambah bank soal. Nah, lalu buat kode bank soalnya. Di sini misalkan saya akan memasukkan contoh soal ya. Contoh soal, lalu pilih mata pelajarannya sesuai yang ada. Lalu di sini ada pilih level soal. Misalkan untuk kelas 10, lalu pilih kelasnya. Pilih kelasnya misalkan untuk IPS saja ya, misalkan. Lalu jumlah soal PG di sini 5 saja, bobot soalnya tergantung berapa ya. Opsinya A, B, C, D, E. Jumlah soal esai misalkan ada 5, bobotnya 25, KKM-nya misalkan 70. Lalu kita simpan. Oke. Jika berhasil dibuat, maka ini akan terbuat contoh soal. Lalu kita mulai untuk menginput soalnya. Oh ya, settingan tadi masih bisa diubah ya dengan cara klik tombol warna kuning ini. Nah, masih bisa diubah. Lalu untuk menginput soalnya, kita terlebih dahulu klik tombol warna hijau ini. Untuk tambah PG, klik tambah PG. Oke. Di sini ada berapa kolom ya? 1, 2, 3, 4. Untuk gambar di atas teks, nanti gambarnya setelah diupload tentu saja akan di atas soal teks ini. Dan ini ada di bawah teks, berarti nanti gambarnya akan di bawah teks, soal teks yang diinput di sini ya. Dan ini untuk audio jika soalnya berbentuk audio atau listening. Di sini ada pilihan jawaban, bisa diisi dan bisa digambar juga, bisa diisi gambar. Lalu ini ada untuk pilihan-pilihan ya. Misalkan di sini saya pilihannya A semua saja. Lalu jika misalkan nomor 1 tadi ya, nomor 1 yang ini kita akan menguploadkan sebagai gambar ya, semuanya dari soal sampai ABCD-nya. Oke. Tadi saya kan udah ini ya, udah menjadikan beberapa soal sebagai gambar. Nah, contohnya ada 2 soal ini. Nomor 1 dan nomor 2 saya jadikan gambar. Kita akan upload ke CBT. Caranya kita klik choose file, lalu pilih gambarnya. Oke, misalkan ini kita pilih. Lalu kita pilih jawaban ya. Ini wajib nih, harus kita klik pilih jawabannya, lalu klik simpan. Oke, jika berhasil maka gambar akan terupload. Bagaimana kita, wah ini ternyata salah upload gambar nih. Oh, kita hapus aja berarti. Kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, baru kita upload ulang lagi. Oke, simpan. Oke. Bagaimana kita melihat soal yang telah kita upload? Kita klik tanda silang ini ya. Tanda silang, kita klik. Oke, ini soal-soal yang telah kita upload. Lalu bagaimana cara menambahkan soal PG lagi? Kita klik tambah PG ini lagi ya. Lalu pilih nomor 2 misalkan.
Lalu pilih lagi ini yang tadi nomor 2 ya. Kita pilih. Oke. Nah, metode input soal ini adalah metode menginputkan soal dan jawaban berbentuk gambar. Lalu cara yang kedua adalah cara yaitu mengcopy paste ini ya soalnya ke dalam CBT. Kita copy lalu di Ctrl V. Nah, setelah seperti ini kita format aja. Nah, format. Kalau dalam teks begini lebih cakepnya jawaban kita masukin ke sini ya, biar lebih cakep. Kita copy, paste, Ctrl V. Oke, kita hilangin dulu. Misalkan jawabannya A ya. Kita pilih Ctrl C, lalu pastekan di sini Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, kita coba ya, kita save, kita lihat seperti apa hasilnya. Simpan, lalu kita lihat hasilnya, kita klik silang. Nah, hasilnya kan seperti ini. Oke. Nah, tapi bisa juga nih misalkan, wah, males nih ngisi apa pilihan jawaban seperti itu. Kita juga bisa, misalkan kita input ya soal selanjutnya, misalkan ini. Kita copy, lalu kita pastekan. Nah, kita bisa nih jawabannya di sini aja nggak apa-apa. Kita ganti upper alpha. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Perbedaannya dengan yang tadi itu, yang tadi kan ada di sini ABCD-nya ada nilainya ya. Kalau di sini karena tidak diisi ya kosong berarti. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau mau gambar dan teks? Ya bisa aja. Misalkan ya ini nomor terakhir pada PG. Kita misalnya soalnya saya mau gambar tapi jawabannya teks biasa. Bisa misalkan soalnya ya saya save nomor 5 ya. Saya save. Lalu jawabannya saya mau teks, saya copy lalu pastekan di soal teks ini. Set. Jangan lupa diubah sebagai ABCD. Oke, gambarnya berarti di atas teks ya. Gambar di atas teks. Pilih gambar ini. Lalu jawabannya pilih. Oke, simpan. Nah, bagaimana lihat hasilnya? Klik silang. Nah, seperti ini hasilnya jadinya. Untuk esai sama ya. Seperti itu juga, kurang lebih. Tapi bedanya nggak ada jawabannya. Oke, misalkan di sini saya isi aja ya. Ini deh. Soal esai nomor 2. Misalkan ini gambarnya di bawah teks ya, kita belum nyoba soalnya. Nah, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, kalau tadi di gambar di bawah teks, nah hasilnya seperti ini nih. Ini kan teks misalkan. Nah, gambarnya ada di sini kan. Nah, misalkan kita mau ngupload dua gambar juga bisa sih. Misalkan di sini yang atasnya ini misal, yang bawahnya ini.
simpan. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan atasnya yang tadi, ini yang ini, bawahnya yang ini. Seperti itu. Misalkan kita isi semua ya. Simpan, simpan. Oke, sudah semua PG esai terisi. Nanti untuk tampilan esai pada siswa, soal esai akan dijadikan satu halaman, berbeda dengan soal PG yang setiap nomornya beda halaman gitu ya. Kalau soal soal esai ini nanti akan jadi satu halaman, kurang lebihnya akan seperti ini. Nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak akan diacak. Seperti itu. Lalu setelah kita membuat soal, kita pastikan lagi ya, soalnya ada semua, satu, 2, 3, 4, 5, dan soal esai. Pastikan juga gambar terbaca ya dengan jelas. Setelah itu kita akan membuat jadwal ujian. Oke, jadwal ujian. Kita tambah jadwal. Misalkan ini contoh soal tadi kan kita input. Nah, ini pilih jenis ujiannya. Misalkan apa? Ulangan harian atau tryout atau ujian sekolah kah atau PTS. Misalkan simulasi di sini. Mulai tanggal ujian. Ini jangan lupa untuk memilih ini ya, time-nya ya, time mulainya. Lalu tanggal expirednya juga jangan lupa dipilih tanggalnya. Tanggal expired ini bukan lama waktu ujian ya. Ini tuh waktu dimana siswa dapat masuk ke dalam ujian. Misalkan ini ujiannya kan sampai jam 12. Berarti setelah jam 12 siswa nggak bisa masuk lagi ke ujian, tapi sebelum jam 12 ini siswa masih bisa masuk. Nah, lama ujiannya ada di sini dalam hitungan menit ya. Misalkan di sini 60 menit. Oke. Kalau kita mau apa namanya? Mengacak soalnya kita checklist. Lalu untuk yang kedua nih token soal ini ya, token tes ini. Nanti kalau sebelum tes berarti siswa akan memerlukan ini nih, token tes. Sebagai guru kita yang bisa memberi siswa token token ini. Lalu hasil tampil ini nanti siswa bisa melihat hasilnya tapi belum saya fungsikan kembali. Oke, misalkan soalnya akan diacak. Simpan semua. Oke, selesai.